Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun kebersamaan di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah bangsa ini. Ada perbedaan suku, perbedaan etnis, ada perbedaan agama. Tetapi bagaimana kita bisa tetap membangun kebersamaan. Dan satu teladan yang baik, satu contoh yang baik yang kita bisa belajar dari atlet-atlet kita yang dikirim ke Olimpiade. Mereka dari berbagai agama, dari berbagai suku, dari berbagai etnis. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, ada etnis Chinese, ada juga yang dari Ambon, pelari, dan juga ada berbagai daerah yang saya lupa sebutkan, tapi mereka boleh bersatu bersama-sama untuk berjuang. Dan secara khusus untuk Gracia Polii dan Apriani Rahayu, saya secara pribadi dan atas nama para teman-teman kami dan seluruh rakyat Indonesia, kami mengucapkan selamat untuk Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Apriani Rahayu katanya berasal dari keturunan Blitar, Papua, tapi dia lahir di daerah desa Lewohu ya, desa Lewohu di Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara. Dari pasangan almarhum Ibu Siti Jauhar dan Bapak Amiruddin. Selamat juga buat Pak Amiruddin. Kalau Ibu Siti sudah meninggal sejak usia April 16 tahun ya. Dan selamat juga untuk Pak Willy Polii dan Ibu Evi Pakasi, orang tua dari Gracia. Kita semua boleh bangga untuk kedua putri Indonesia yang boleh mengharumkan nama Indonesia. Dan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya melihat ini sebuah teladan yang baik. Usia mereka memang cukup jauh, sekitar 10 tahun. Tapi mereka seperti kakak beradik, sampai seakan-akan mereka lupa kalau mereka itu sebetulnya berbeda keluarga, berbeda suku, berbeda agama, tapi kehadiran mereka itu menunjukkan seperti satu keluarga. Dan menurut saya ini adalah contoh seharusnya bagaimana kehidupan di negara ini. Sebab itu, dari mereka berdua ini, saya terinspirasi untuk menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan tema, mari kita membangun kebersamaan di tengah-tengah perbedaan di bangsa ini. Ada 5 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita, dan untuk masyarakat Indonesia dimanapun saudara yang mungkin akan mengikuti atau menonton video ini, ada 5 hal yang kita mau belajar pada saat ini. Bagaimana kita bisa membangun kebersamaan sekalipun kita berada dalam perbedaan. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita semua, seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, apapun dari Sabang sampai Merauke, apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun agamanya, ini yang harus kita sungguh-sungguh menyadari kalau kita membangun kebersamaan, kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Yang pertama, kita harus dengar firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena sila pertama dari Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebab itu siapapun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa ini harus mengutamakan Tuhan. Selalu meminta hikmat Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan. Baik di tingkat kepresidenan maupun di daerah-daerah. Siapapun. Karena kita percaya bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ini yang paling utama, yang harus kita pahami bahwa negara ini milik Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama berkata begini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya,
dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau saya mau aplikasikan itu dalam konteks kita di Indonesia, maka Tuhanlah yang empunya Indonesia serta segala isinya, dan Indonesia serta yang diam di dalamnya. Nah, jadi seluruh daerah di Indonesia, bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu milik Tuhan. Nah, kalau kita ingin membangun kebersamaan di dalam perbedaan, yang pertama-tama setiap masyarakat Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, harus sungguh-sungguh menyadari, memahami, menghayati sungguh-sungguh bahwa negara ini milik Tuhan. Negara ini bukan milik kelompok manapun. Negara ini bukan milik kelompok suku manapun. Negara ini bukan milik kelompok etnis manapun. Negara ini bukan milik kelompok agama manapun. Negara ini milik Tuhan. Kalau kita tidak menyadari ini, sebab itu jujur saja saya tidak begitu setuju dengan istilah pribumi dan non-pribumi. Pribumi seakan-akan kita punya bumi ini. Tidak. Firman Tuhan katakan bahwa bumi Indonesia ini milik Tuhan. Kalau masyarakat bangsa ini, kalau pemimpin bangsa ini tidak memahami hal ini, maka tidak akan pernah terjadi kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Jadi kalau kita ingin membangun kebersamaan, kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia harus menyadari, menghayati, memahami bahwa bumi Indonesia ini milik Tuhan, bukan milik kelompok manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita yang lahir di Indonesia bukan maunya kita. Tidak ada satu kelompok pun yang berhak untuk mengusir kelompok manapun di negara ini. Karena kita ada di negara ini bukan karena maunya kita. Yeremia 29 ayat yang ke-7 itu mengingatkan kita bahwa seperti bangsa Israel dibuang, ditempatkan di Babel, demikian juga kita itu lahirnya di sini. Orang tua kita tidak bisa memilih kita lahirnya di mana. Jadi yang kedua, kalau kita ingin membangun kebersamaan untuk kesejahteraan bangsa ini, kita harus menyadari bahwa kita memang dilahirkan, diizinkan Tuhan lahir di negara Indonesia. Mau itu etnis Chinese, Arab, apapun itu. Ambon, Manado, Batak, bukan maunya kita. Bahkan kita lahir bagi suku Ambon seperti saya, suku Batak, etnis Chinese. Itu bukan maunya kita. Itu maunya Tuhan. Saudara etnis apapun, mau Turki, mau Jepang, mau Korea, apapun, kalau saudara ditempatkan di sini, itu bukan maunya kita. Itu maunya Tuhan. Jadi yang kedua, kalau kita mau bangsa ini sejahtera dan maju, mari kita harus menyadari bahwa kita yang ditempatkan Tuhan di sini bukan maunya kita. Mungkin ada orang akan berpikir, ngapain sih saya lahir di Indonesia? Mungkin ada, kalau saya sih cinta bangsa ini. Tapi mungkin ada orang berpikir dari etnis tertentu, mungkin berpikir, ngapain saya lahir di sini? Demo melulu, anarkis melulu. Tidak aman orang beribadah. Mungkin orang berpikir gini. Tapi mari saya ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan bahwa kita lahir di sini bukan maunya kita. Kalau ada orang mengganggu tempat ibadah kita, itu setan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan yang menempatkan kita itu. Itu harus kita perangi, itu teroris yang dikuasai oleh setan. Kita harus percaya bahwa bangsa ini milik Tuhan. Dan kita ditempatkan Tuhan di bangsa ini. Jangan ada satu orang pun yang berani mengadakan bahwa ini milik kita. Itu milik Tuhan. Dan kita ditempatkan Tuhan di bangsa ini. Yang ketiga, masih Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita ada di bangsa ini untuk mendoakan kesejahteraan bangsa ini. Saya mohon maaf. Orang-orang yang suka demo anarkis itu tidak cinta bangsa ini. Itu bukan dari Tuhan. Ya. Karena kita ada di bangsa ini, orang yang memahami bahwa Tuhan menempatkan kita di bangsa ini, hatinya harus mencintai bangsa ini dan mendoakan kesejahteraan bangsa ini. Bukan demo anarkis lempar sana, menghancurkan infrastruktur negara. Bukan itu. Itu otaknya setan kok seperti itu. Tapi Tuhan menempatkan kita di sini untuk kita berdoa untuk mensejahterakan bangsa ini. Itu yang ketiga.
Lalu yang keempat, kita harus percaya. Firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1-7. Pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Ketika kita menjalankan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala negara, ada cara secara konstitusi bagaimana kita mengadakan pemilihan. Dan kita semua berdoa kan. Agama apapun kita semua berdoa untuk memilih pemimpin bangsa ini. Nah, kalau misalnya sudah terpilih, kita percaya sesuai firman Tuhan bahwa Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang menetapkan pemerintah bagi bangsa ini. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang ingin mendemo dan menurunkan pemerintah, urusannya sama Tuhan. Urusannya sama Tuhan. Karena Tuhan yang menempatkan pemerintah di bangsa ini. Kita boleh bersih tegang pada saat pemilihan, tetapi Tuhan yang menetapkan. Saudara bisa punya tujuan apapun, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan. Ada mungkin kelompok-kelompok yang mencoba untuk memaksakan kehendaknya. Apalagi kalau saudara katakanlah berusaha untuk mengkudeta pemerintah, lalu saudara menjadi pemimpin. Siapa yang milih saudara? Saudara akan berhubungan, berurusan nanti dengan puluhan juta orang yang memilih pemimpin terpilih. Yang keempat, kalau kita mau membangun kebersamaan untuk kesejahteraan negara Indonesia, maka yang keempat, kita harus percaya bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Saudara menentang pemerintah, saudara menentang Tuhan. Dan saudara akan menanggung akibat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan yang kelima, kalau kita mau bangsa ini sejahtera, maka Tuhan ingin kita hidup rukun, damai satu dengan yang lain. Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita hidup rukun, damai, saling mengasihi, maka berkat-berkat Tuhan mengalir. Jangan mimpi bahwa Tuhan akan memberkati bangsa ini kalau kita ribut terus. Tuhan akan memberkati negara yang hidupnya rukun. Saya sangat percaya pemerintah ini berusaha untuk membangun kerukunan, toleransi. Sekalipun ada kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan. Dan biar mereka berurusan dengan Tuhan. Tapi kesempatan ini, saya ingin sampaikan teman-teman mungkin yang bukan yang Kristen juga, saya tahu ada yang ikut juga. Mari kita berdoa kalau kita punya hati untuk bangsa ini, kita menentang orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintah. Karena mereka sedang menentang Tuhan. 5 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau bangsa ini sejahtera, bangsa ini diberkati Tuhan, maka yang pertama kita harus menyadari sungguh bahwa Indonesia, bumi Indonesia itu milik Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita ada di bangsa ini bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di bangsa ini untuk apa? Untuk mendoakan kesejahteraan bagi bangsa ini. Dan yang keempat, Tuhan menempatkan kita di bangsa ini untuk apa? Untuk kita menghargai pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang kelima, kalau kita mau bangsa ini damai dan sejahtera, maka kita harus hidup rukun. Apapun agama kita, apapun suku kita, kita harus hidup rukun. Kalau kita melakukan 5 hal ini, saya sangat yakin dan percaya bangsa ini akan semakin diberkati Tuhan. Indonesia akan semakin diberkati Tuhan. Tapi kalau kita tidak menghargai 5 hal ini, jangan mimpi. Jangan mimpi negara ini akan baik. Tapi mari kita yang punya hati yang mencintai bangsa ini, saya mengajak kita sungguh-sungguh untuk merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Mari yang pertama, kita harus percaya bahwa bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bukan milik kelompok manapun, bukan milik kelompok suku manapun, bukan milik kelompok agama manapun. Ini milik Tuhan. Tidak ada seorang pun, tidak ada kelompok manapun yang berani mengklaim negara ini milik siapa. Negara ini milik Tuhan. Kita hanya dititipkan. Yang kedua, kita harus percaya bahwa kita yang ditetapkan Tuhan lahir di negeri ini. Bukan maunya kita, maunya Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk kita.
yaitu Tuhan mau kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Bukan mengacaukan bangsa ini, bukan merusak bangsa ini, bukan anarkis. Tetapi Tuhan mau kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Yang keempat, kita harus percaya bahwa pemerintah ini ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara menentang pemerintah atau berusaha untuk mengkudeta pemerintah, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Kita berdoa semua, biar Tuhan akan menantang orang-orang yang menentang pemerintah. Dan yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita lahir di bangsa ini sekalipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, tetapi Tuhan mau kita hidup rukun. Kalau kita melakukan ini dalam kehidupan kita bermasyarakat, maka kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah bangsa ini dan juga bagi kehidupan kita. Malam hari ini saya tidak khotbah panjang, saya hanya ingin sampaikan 5 hal ini kepada kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, bulan ini memasuki tahun ini memasuki tahun yang ke-76, kita satukan hati dan kita berdoa supaya bangsa ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat yakin dan percaya kalau kita semua masyarakat Indonesia menyadari bahwa bumi Indonesia ini milik Tuhan. Kalau kita semua menyadari bahwa kita yang ditempatkan Tuhan di negeri ini. Dan kalau kita semua juga menyadari bahwa Tuhan mau kita ada di bangsa ini untuk mengasihi bangsa ini, untuk mendoakan bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, bukan berniat buruk. Ya, niat-niat buruk kepada pemerintah itu dari setan, bukan dari Tuhan. Ya, jadi kalau saudara melakukan itu, saudara berurusan dengan Tuhan nantinya. Kita berdoa, dan kalau saudara boleh lawan manusia, silakan. Tapi saudara melawan Tuhan, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus ingat bahwa pemerintah ini ditetapkan oleh Tuhan. Lalu yang kelima, Tuhan ingin kita hidup rukun, kita hidup damai satu dengan yang lain. Dan Gracia, Polii, dan Apriani Rahayu sudah memberikan contoh bagi kita. Mereka bisa membangun kebersamaan. Berbeda suku, berbeda agama, tapi mereka bisa berpelukan, bisa merangkul. Dan itu mencerminkan warna Indonesia sebenarnya. Mereka sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu hidup rukun. Karena sekalipun berbeda suku, berbeda agama. Jadi kalau saudara tidak hidup rukun, kehidupan yang mana yang sudah cerminkan? Kehidupan yang sesungguhnya Tuhan memperlihatkan kepada dunia melalui Gracia dan Apri, bahwa Indonesia itu hidup saling toleransi, hidup saling melengkapi, saling mengasihi, walaupun berbeda suku maupun berbeda agama. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan memotivasi kita untuk sama-sama berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk sama-sama kita membangun kerukunan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.